Oke, ini hari Minggu 21 Desember 2025. Kunjungan membludak luar biasa. Mobil dan motor bebas keluar masuk, dan seluruh tempat parkir overload sampai meluber ke jalan. Tapi di konten saya kali ini saya akan membahas mengenai progres pembangunan SD, SMP, dan SMA yang sudah masuk dalam tahap finishing. Untuk area pendidikan yang sedang terbangun saat ini berada di kawasan Hunian Barat atau West Resident. Dari simpang 4 Sumbu Barat ini kita belok kiri. Ini namanya Jalan West Resident dengan row jalan 44 meter. Tampak bagian kanan kiri sedang dibangun area pedestrian dan area pesepeda. Dan ini nanti adalah dua arah jalan ini ya. Beda sama Sumbu Barat dan Sumbu Timur yang satu arah. Kalau Jalan West Resident ini jalan dua arah. Dan di jalan utama West Resident ini ada bangunan pasar modern yang akan beroperasi juga di awal tahun 2026. Dan di sebelah kanan kita itu adalah kawasan Embung, namanya Embung MBH Muhammad Basuki Hadimulyono. Di sebelah kiri kita itu adalah Alfamart yang masuk dalam kawasan BSH Community Hub, yang akan dibangun juga apartemen BSH yang bisa dibeli oleh masyarakat umum yang terletak di sebelah Hotel Kubika. Dan ini bangunan SMP yang akan kita bahas. Dan nanti di seberangnya ini ada apartemen dari Paku Buwono yang juga bisa dibeli oleh masyarakat umum yang berdekatan dengan di sebelah kiri kita Rusun SN1. Dan kalau kita lurus ke arah sana itu adalah Jalan KIPP 1B dan KIPP 1C dengan row jalan 44 meter juga. Dan saat ini saya berada dekat dari bangunan SMP dan SD yang ada di kawasan Hunian Barat atau West Resident, diapit oleh Rusun SN1 dan Rusun SN4. Dan seperti kita lihat, pembangunan yang baru dimulai beberapa bulan ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Luar biasa ramai kegiatan konstruksi walaupun di hari libur, di hari Minggu. Para pekerja tetap aktif bekerja untuk tahap finishing. Dan ketika finishing selesai di awal 2026 nanti, furnitur, meja kursi, dan peralatan belajar mengajar sudah bisa dimasukkan. Sepantauan saya di lokasi saat ini, para pekerja sepertinya sedang mengerjakan dinding penahan tanah dan tampak warung mobil yang sangat membantu para pekerja untuk kebutuhan makan karena standby di lokasi. Kemudian ini adalah lantai dasar dari bangunan SD. Tampak juga sepertinya akan dipasang keramik. Dan ada pertanyaan juga, apakah sekolah ini hanya khusus untuk anak ASN yang tinggal di kawasan inti pusat pemerintahan? Jawabannya tidak, karena sekolah ini terbuka bagi masyarakat umum juga, baik itu masyarakat yang tinggal di sekitar IKN, di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan yang berada di desa-desa yang ada di dalam Kecamatan Sepaku. Itu mereka juga bisa daftar di sekolah ini. Yang penting tidak kejauhan aja saat mengantar anaknya sekolah. Dan ini adalah area terbuka hijau. Dan kalau kita lihat, sepertinya ini akan menjadi area embung ya. Kalau kita lihat digali untuk menjadi tempat air. Dari sini juga terlihat rumah tapak jabatan menteri, yang semoga saja para menteri juga segera ikut pindah di tahun 2026 nanti agar rumahnya tidak mubazir. Dari sini juga terlihat Istana Wakil Presiden walau hanya sepotong. Dan di depan kita itu Rusun SN4 dan sudah ada bank ya, Bank BNI. Dan Bank BNI itu juga ada kafenya di dalam.
Dan kalau mobil ini sepertinya mobil catering mengantarkan nasi ke para pekerja. Dan masing-masing tower ini juga sudah lengkap ya, cleaning service, petugas untuk maintenance dan security. Jadi selain bank yang ada di dalam rusun maupun di gedung perkantoran, untuk gedung pusatnya nanti juga akan dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan 1B, di mana ada 6 bank yang sudah melakukan groundbreaking, yaitu Himbara, himpunan bank milik negara seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN, serta bank daerah Kalimantan Timur yaitu Bank Kaltimtara, dan bank swasta yaitu BCA. Setelah melihat bangunan SD dan SMP, kita beralih ke Jalan West Resident dengan row jalan 24 meter, yaitu dari jalan utama 44 meter ini kita akan belok kanan. Di situ akan kita jumpai SMA yang bersebelahan dengan masjid dan berhadapan dengan rusun SN2. Tapi sebelumnya kita melihat ada bangunan Hotel Kubika, yang dimana sebelah Kubika ini akan dibangun apartemen BHSA yang saya jelaskan tadi, yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Dan memang hotel setiap hari ramai ya, baik itu Hotel Kubika, Hotel Swiss Hotel, dan restoran-restoran seperti Kampung Kecil dan tenan-tenan yang ada di Kemenko ramai. Dan ini lokasi pembangunan lapangan olahraga, sepertinya lapangan padel akan dibangun di situ yang dibangun oleh Hotel Kubika. Ini masjid, itu jalan menuju ke Direksi Kit Sumbu Barat di perbukitan, dan ini adalah SMA-nya, sekolah menengah atas. Dan di sebelah SMA ini terdapat perbukitan, itu dulunya adalah Direksi Kit Sumbu Barat, yang dimana area itu juga ditawarkan kepada investor untuk membuat suatu tempat wisata atau menara pandang, karena view-nya bagus dan di situ juga terdapat cottage, sehingga itu bisa menjadi tempat wisata bagi para masyarakat yang ingin melihat kawasan ini di sekeliling ini dari ketinggian, dan itu tampak indah sekali dari perbukitan tadi. Dan di sebelah kanan ini restoran pelataran yang akan dibangun juga di awal tahun 2026. Dan ini saya kembali lagi ke Jalan Sumbu Barat, yang dimana ini adalah jalan satu arah saja, yaitu jalan dengan lebar 50 meter dan lengkap jalur pesepeda dan jalur pedestrian. Dan seluruh jalanan IKN ini memang dilengkapi jalur pesepeda, pedestrian, serta tidak ada kabel menggantung yang biasanya semrawut, karena ini akan menjadi kota percontohan di seluruh Indonesia. Dan selain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di tahap kedua IKN, gedung otorita IKN ini juga mengalami upgrade, di mana di sisi kanan dan kiri akan dibangun gedung lagi. Setiap hari gedung otorita IKN ini selalu ramai pengunjung, karena banyak masyarakat yang ingin mengurus hal-hal yang berkaitan dengan IKN, dan para pejabat maupun ASN otorita IKN sangat welcome. Di sebelah kiri ini akan dibangun rumah makan sederhana dan perkantoran. Dan saat ini malam hari telah tiba. Saya kembali ke rusun ASN 1, dan di belakang rusun ASN 1 ini adalah sekolah SD dan SMP, yang dimana sangat indah pemandangannya pada malam hari ini. Dan melalui video ini di penghujung akhir tahun 2025, doa saya selalu sama untuk bangsa Indonesia, agar bangsa ini semakin kuat dan maju. Yang penting seluruh masyarakat harus tetap bersatu. Dan untuk para pejabat kita, baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, diberikan kesehatan dan kelancaran selalu dalam memimpin bangsa yang besar ini.
Dan harapan saya Bapak Presiden Prabowo bisa mengunjungi IKN di awal tahun 2026 nanti. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.